Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah, matiin. Alhamdulillahi haqqa hamdi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah atas semua nikmat yang Allah titipkan kepada kita. Kita tahu bahwa syukur adalah menjadikan setiap nikmat menjadi taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adalah seluruh yang ada di dalam tubuh kita, dari ujung rambut sampai ujung kaki, bagian dari nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka pastikan seluruh nikmat itu bisa kita gunakan sebagai sarana agar semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita melihat karena Allah, kita mendengar karena Allah, kita berbicara karena Allah, dan itulah syukur. Seringkali kita lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kelonggaran. Mata sehat, mulut sehat, telinga sehat, kadang-kadang kita lupa bahwa itu semua adalah titipan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadir banyak ayat di dalam Al-Qur'an terkait dengan hal ini. Bahkan Allah menciptakan kita bisa mendengar dan bisa melihat agar kita bisa diuji oleh Allah. Siapa yang paling baik amalnya. Maka pastikan benar-benar nikmat ini bisa kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana diulang-ulang saya sampaikan, begitu banyak orang yang dalam kondisi sakit yang ingin beribadah secara normal tidak mampu, maka kita yang diberi sehat harus bersyukur betul dengan menjadikan sehat itu sebagai sarana untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini benar ya, saya merasakan betul ketika seminggu terakhir ini benar-benar nggak nyaman banget itu. Nggak nyaman banget ya, rasanya tuh subhanallah. Jadi rukuk sempurna nggak bisa. Sakit sekali kalau untuk rukuk itu, masya Allah. Sakit banget. Jadi sekali lagi nikmatani mauhunun asihatu wal faragh. Dua nikmat yang selalu melalaikan manusia itu sehat dan waktu luang. Kenyataannya memang kalau sehat kadang-kadang kita jadi punya angan-angan banyak. Sepedaannya suatu banget. Ini sehat putar. Sekarang jalan gini. Jadi kita harus benar-benar mohon sama Allah agar diberi rasa takut sehingga tidak sampai nikmat menjadi sarana untuk bermaksud kepada Allah. Kita dulu sudah pernah berdoa ya, dengan redaksi doa Allahumma qasim lana min khosyatik ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik. Itu diamalkan itu. Diamalkan itu. Ya Allah, saya mohon kepadamu rasa takut yang dengan rasa takut itu saya menjadi tidak bermaksiat kepadamu. Dalam satu ayat di dalam Al-Qur'an ya, atau beberapa ayat bahkan ya, dalam surah Ar-Rahman 46 misalnya atau An-Naziat 40:41 itu diberi keterangan tentang wa amaman khofa maqama rabbih wa amaman khofa maqama rabbih, kemudian wa nahan nafsa 'anil hawa, dan barang siapa yang mempunyai rasa takut di dalam hatinya akan waktu ketika dia berdiri di depan Rabb-nya, yaitu di padang mahsyar maksudnya, kemudian karena rasa takut itulah kemudian wanahan nafsa 'anil hawa, sehingga menghasilkan dia menahan dari keinginan hawa nafsunya, yaitu dua hal.
Dua hal, yaitu hawa nafsu untuk bermaksiat kepada Allah atau hawa nafsu untuk tidak taat kepada Allah. Datang waktunya sholat, kadang-kadang kita didorong untuk hal yang lain. Maka seseorang yang takut kepada Allah akan waktu berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia menahan hawa nafsunya untuk tidak melakukan itu, maka fa inal jannata hiyal ma'wa, maka tempat tinggalnya adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga dalam Quran surah Ar-Rahman 46 dikatakan, bagi orang-orang yang punya rasa takut kepada Allah, maka jannatani, maka dia mendapatkan dua surga. Dua surga nih, bukan satu surga nih, mendapatkan dua surga yang kualitasnya sama. Para ulama menyebut mengapa mendapatkan dua surga, maksudnya karena rasa takutnya itu menghasilkan dua hal, yaitu menjadikan dia tidak bermaksiat dan menjadikan dia taat, buah dari rasa takutnya. Ada tontonan di TV dua, yang satu terkait dengan satu hal yang insya Allah Allah rahmati, yang satu hanya hiburan biasa. Maka orang-orang yang punya rasa takut kepada Allah, dia memilih untuk meninggalkan acara yang tidak bagus itu menuju acara yang bagus. Maka itulah buah dari takut. Seperti itu. Satu surga untuk menghindari maksiat, untuk satu surga untuk ketaatannya, itu begitu para ulama menyebut. Dulu saya sebenarnya agak bingung, ini maksudnya dua surga itu apa? Maksudnya seperti itu. Satu surga hadiah untuk ketaatannya, satu surga untuk menahan diri dari kemaksiatan. Masya Allah. Bahkan di dalam keterangan hadis dikatakan bahwa kalau surga yang satu terbuat dari emas, makanya satunya pun terbuat dari emas. Intinya indah-indah maksudnya, dengan keindahan yang sama. Maka sebagai seorang muslim tentu kita ingin mendapatkan itu. Dan ini dikabarkan di dalam beberapa ayat dalam Al-Quran. Maka sekali lagi kita benar-benar bermohon kepada Allah agar seluruh nikmat yang kita miliki ini, yang dititipkan dari Allah, benar-benar berfaedah buat kita, sehingga kita mendapatkan kehidupan yang baik di akhirat kelak insya Allah. Baik, kita lanjutkan di pembacaan tentang pengayaan sholat dulu, insya Allah. Kita masih belajar tentang sholat, terakhir sampai ke tasyahud, sampai ke tasyahud akhir kalau nggak keliru ya, tasyahud awal, tasyahud awal kalau nggak keliru. Kita masih pengayaan hari ini, mudah-mudahan bisa untuk membantu semangat kita di dalam melaksanakan ibadah. Nuhun mas. Yang pertama adalah hadis nomor 515, yaitu dari Ibnu Umar. Ia berkata bahwasanya Rasulullah bersabda, apabila salah seorang dari kalian sholat, hendaklah ia memakai dua potong pakaiannya. Sesungguhnya Allah adalah zat yang paling pantas untuk dihadapi dengan cara berhias. Ini masalah kepantasan, masalah kepantasan di dalam sholat. Saya bacakan dari redaksi yang sebelumnya. Tadi terkait dengan masalah bahwa berhias menuju sholat itu penting. Itulah mengapa kalau kita punya pakaian terbaik kali pertama untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala, agar hisabnya menjadi relatif lebih mudah. Jadi punya baju bagus untuk sholat itu baik di sisi Allah. Jangan menghadap Allah dengan compang-camping. Jadi jangan asal bersih gitu, asal suci, ya itu baik, tapi dikatakan di hadis ini adalah Allah menyukai hambanya yang menghadap kepadanya dalam kondisi berhias. Itu penting. Lagi pula kita juga manusia melihat kalau orang sholat pakainya bersih rapi itu kan nyeneng kayak itu. Ya nggak? Bayangkan kalau masjid yang datang compang-camping ora karo-karuan. Kemudian hadis berikutnya ini untuk para imam, dari Utsman bin Abdul Ash. Ia berkata, perkara terakhir yang diperintahkan Rasulullah SAW kepadaku adalah apabila engkau mengimami orang sholat, maka ringankanlah sholatmu untuk mereka. Jadi kata-kata ringankanlah sholat kalian untuk mereka itu disesuaikan dengan kaumnya. Ringan di daerah Tirto Nirmologi opo, itu maksudnya itu berdasarkan dengan urfnya daerah sini. Mungkin di pondok, kalau di pondoknya Amar misalnya, ringannya ya misalnya baca satu halaman, satu lembar. Saya tanya ke Amar, kalau misalnya imami maghrib itu berapa? Ya standarnya untuk rakaat pertama itu satu halaman atau satu lembar, rakaat kedua pakai yang pendek. Itu standar urf yang ada di pondok itu. Nah sekarang kalau di daerah sini, apa yang kira-kira tidak berat gitu.
Jadi jangan sampai menjadi imam memberatkan makmum. Nah, ini penting ini, khususnya bagi para penghafal yang baru mulai menghafal, kadang-kadang pengen praktek di pengimaman. Nah, itu prakteknya pas sendiri saja, jangan pas di pengimaman. Harus diukur betul, harus diukur betul. Ini termasuk bagian dari fikih dari imam. Kemudian di hadis berikutnya, menika dari Bisr bin Mihjan dari ayahnya yaitu Mihjan, bahwa suatu ketika ia berada di sebuah majelis bersama Rasulullah SAW. Tiba-tiba terdengar kumandang azan sholat. Ini penting ini fikih ini, fikih sholat. Rasulullah SAW langsung bangkit untuk mengerjakan sholat di masjid. Setelah sholat, beliau kembali, sementara Mihjan masih duduk di tempatnya. Paham sampai di sini? Ia tidak sholat bersama beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bertanya kepadanya, mengapa kamu tidak sholat bersama yang lain? Bukankah kamu orang Islam? Maka kemudian Mihjan menjawab, benar, wahai Rasulullah, akan tetapi aku sudah sholat bersama keluargaku di rumah. Lantas Rasulullah SAW, apabila kamu datang ke masjid, maka sholatlah bersama orang banyak walaupun kamu sudah sholat. Yang ini dihukumi sunnah namanya. Misalnya begini, contoh, saya kadang-kadang dalam satu kasus mau berangkat ke sini misalnya, atau berangkat ke ke daerah Gunung Sempu, itu saya di rumah kadang-kadang udah sholat. Nah, di Gunung Sempu itu selisih hampir 8-11 menit, sehingga saya datang ke situ dalam kondisi sholat baru ditegakkan. Mas saya ikut sholat lagi itu namanya dihukumi sholat sunat buat kita. Jadi jangan kita datang ke masjid ada berjamaah kemudian kita tidak ikut berjamaah. Hadisnya adalah ini, hadis dari Mihjan ini. Mengapa kamu tidak sholat? Ketika engkau datang ke masjid maka sholatlah bersama yang lain walaupun sudah sholat di rumah. Dua kali. Wajib dan wajib itu berarti itu, tapi kita dihukumi sunnah di yang kedua. Kita sholat bersama dengan imam itu dihukumi sunnah. Dalilnya adalah hadis dari Mihjan ini. Sampai Rasulullah tanya, apabila kamu datang ke masjid maka sholatlah bersama orang banyak walaupun kamu sudah sholat. Ini penting kadang-kadang kita kan duduk karena nggak ngerti gitu. Nah, ini memang pengetahuan fikih yang mungkin jarang terjadi bagi sebagian orang, tapi pada kasus saya itu sering gitu. Karena sekali lagi saya ceramah di banyak tempat itu, jadi sering mendapati kondisi seperti itu. Meskipun saya tahu ya selisih 8 menit, tapi kan kadang-kadang kira-kira tekan apa ora ya, makanya saya kadang-kadang mampir. Gitu. Kalau di sini kan jelas terlambat. Kalau saya pernah melakukan ke Nggih. sampai depan dari Komat saya masuk. Nggih. Bersana Masih iya, itu bisa dilakukan seperti menerapkan hadis ini. Nggih, menerapkan hadis dari Mihjan ini. Kemudian yang berikutnya, kami bertanya kepada Salim bin Abdullah tentang sholat ayahnya ketika safar. Lalu Abdullah menceritakan dari ayahnya, Ibnu Umar, ia menuturkan bahwasanya Rasulullah bersabda, apabila salah seorang dari kalian memiliki suatu keperluan yang ia khawatirkan terluput darinya, maka silahkan ia mengerjakan sholat ini, yaitu menggabungkan dua waktu sholat ini tentang jamak. Hadis tentang jamak. Jadi sudah paham insya Allah. Kekhawatiran tidak kebagian waktu, misalnya berangkat setelah waktu duhur, kira-kira asar orang entuk. Nah, ini kita jamak takdim. Atau sebaliknya, saya sering mendapati pertanyaan seperti ini dari kondektur bis, gitu, atau yang ngurusi bis itu. Mereka berangkat jam 10:30, sampai ke Purwokerto misalnya jam berapa, ya kan? Katakanlah ternyata sudah lewat waktu duhur, misalnya jam 11 tambah 4 misalnya, ternyata jam 3 atau jam 3 lewat, ternyata di sana sudah masuk waktu asar. Maka dari kasus itu kita tahu bahwa berdasarkan hadis ini kita bisa jamak takhir. Jadi intinya Islam itu mudah banget lah, mudah banget. Kemudian
Ini bagus ya. Dari Abu Hurairah, ia berkata bahwanya Rasulullah bersabda, apabila seorang muslim keluar menuju masjid, maka Allah akan menuliskan baginya untuk setiap langkah yang diayunkannya satu kebaikan dan menghapuskan darinya satu kesalahan hingga ia sampai di softnya. Masya Allah. Jadi dua hal yang diperoleh ketika kita berjalan menuju ke masjid. Ada orang bertanya, apakah pakai motor juga berlaku? Dua pendapat. Dua pendapat. Ada yang mengatakan tidak berlaku, ada yang mengatakan berlaku. Saya termasuk yang meyakini berlaku. Berarti satu putaran roda. Tapi ada yang mengatakan letter luck enggak. Pokoknya yang berlaku hadis ini adalah yang benar-benar jalan kaki. Gitu. Ya monggo jenengan mau pilih yang mana. Jadi zaman sekarang kayaknya kalau dipraktekkan ya motor laku lah insya Allah. Kita tidak menyulitkan hukum. Kalau saya membaca referensinya Ustadz Amin Nurbait, kalau jangan tahu kan itu fikih kontemporer atau itu mengatakan enggak. Pokoknya yang laku dari hadis ini adalah yang jalan kaki. Ya kalau mau praktek seperti itu ya lebih monggo. Pak Eko berarti jalan kaki, Pak Eko ke sini. Enggak pakai motor gitu. Pak Jumanan enggak pakai sepeda. Apabila jadi sekali lagi dua nih, dicatatkan baginya satu kebaikan dan dihapuskan darinya satu kekeliruan. Bukan hanya dicatatkan kebaikan, tapi dua hal. Dicatatkan kebaikan dan dihapuskan satu kekeliruan. Jadi satu ayun panjenengan menuju ke masjid itu dua fungsi. Ya, Masya Allah. Ya. Kemudian dari Zainab, ya, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika salah seorang kalian kaum wanita hendak keluar menuju masjid, maka janganlah ia memakai wewangian. Ini udah masyhur, ya, hadisnya. Khusus untuk perempuan, tidak untuk laki-laki, menuju ke masjid tidak dengan wewangian. Ini ilatnya persoalan laki-laki yang punya penyakit. Laki-laki itu punya penyakit. Penyakitnya yaitu kalau membaui wanita yang semisal minyak wanginya itu bisa syahwat. Jenengan misalnya punya kesenangan dengan wewangian A. Yang wewangian A itu ternyata memang kesukaannya istri panjenengan. Kalau kebetulan jenengan lewat suatu tempat yang wewangiannya sama dengan wewangian istri jenengan, itu bisa syahwat itu. Makanya wanita itu dilarang menuju ke masjid dengan wewangian. Ilatnya karena itu. Kalau jenengan pelajari tentang hadis ini, maka ilatnya atau sebab hukumnya karena hal itu. Dan itu benar itu, kan orang itu imajinasinya kebawa oleh salah satunya oleh pembau. Jangan membawa sesuatu, kelingan zaman dek ben kita ono wangin koyo ngene ya wae gitu. Kadang-kadang saya pun membawa sesuatu ingat masa kecil. Dek ben zaman cilik aku teh ono wangin koyo ngene iki gitu. Nah, karena kita orang-orang sudah dewasa, ya harus berhati-hati ini. Makanya khusus untuk ibu-ibu, para wanita itu tidak boleh memakai wewangian. Kemudian bahkan dalam hadis lanjutannya nomor 505 dikatakan dari Abu Hurairah, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika seorang wanita hendak keluar mendatangi masjid, maka hendaklah ia mandi untuk menghilangkan aroma parfum pada tubuhnya itu, sebagaimana ia mandi untuk menghilangkan junub. Sekali pahami, bahkan untuk wanita itu, kalaulah dia ternyata sebelumnya pakai wewangian di rumah untuk suaminya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka ketika dia hendak keluar rumahnya, ia disunahkan untuk mandi junub, bikin hilang wangine. Adakah cara untuk menghilangkan tanpa mandi? Walau alam, saya nggak tahu. Ini ilatnya persoalan bau wanginya. Jadi intinya mandi dalam rangka untuk menghilangkan bau wanginya. Karena sekali lagi tersebut di dalam banyak keterangan bahwa laki-laki itu memang yaitu penyakitan. Saya sampaikan ke jenengan, mungkin jenengan kaget bahwa ada loh orang-orang tua yang masih jual jawil itu. Ada, jangan dikira nggak ada. Banyak. Subhanallah. Ada orang hampir digaplok, orang-orang tua 56 tahun. Jawil gitu.
Jawil bokong wanita, jawil subhanallah. Itu ada, jangan dikira nggak ada. Saya ketemu orang kayak gitu bukan cuma 1-2 kali gitu. Ditanya kenapa kok begitu? Khilaf. Khilaf itu jawaban ini. Kebiasaan ini penyakit itu. Penyakit ya. Kalau udah kayak gitu penyakit tuh subhanallah susah. Kasihan lihatnya sebenarnya itu. Karena dia nggak bisa menguasai dirinya itu. Sing lirik matanya sing subhanallah. Maka wanitanya dicegah, jangan pakai bau-bauan. Kemudian hadis berikutnya hadis panjang banget ini. Saya bacakan insya Allah ya. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, jangan tahu ya, Abu Sa'id Al-Khudri itu salah satu perawi hadis yang paling banyak. Kemarin kita sudah pelajari ya, tentang perawi yang banyak. Abu Sa'id Al-Khudri itu nomor 7 dari 7 perawi setelah Abu Hurairah, Ibnu Umar, Anas bin Malik, Aisyah, Ibnu Abbas, Jabir bin Abdullah, dan Abu Sa'id Al-Khudri. Nah ini dari Abu Sa'id Al-Khudri. Ia berkata ya, bahwa Rasulullah SAW bersabda, apabila kaum mukminin telah selamat dari neraka, ini kabar gembira ya, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, tidak ada perdebatan salah seorang dari kalian dengan temannya untuk membela kebenaran di dunia ini yang lebih sengit daripada perdebatan kaum mukminin dengan Rob mereka tentang saudara-saudara mereka yang dimasukkan ke dalam neraka. Jadi orang mukmin itu sampai ke surga memang baik. Jadi kalau jenengan pengen jadi penghuni surga, baik-baiklah sekarang. Karena asalnya penduduk surga itu memang orang baik. Bayangkan, tidak adalah perdebatan mereka di antara mereka yang paling sengit dengan Robnya dibandingkan perdebatan manapun di dunia yang sekarang ada. Dibandingkan perdebatan mereka untuk membela temannya yang masuk neraka. Membela temannya masuk neraka. Makanya berteman dengan orang soleh itu penting. Keputusan apa dari kepleset ini di konco wong soleh kira-kira ya. Di sana dia akan berdebat dengan Robnya. Ini perdebatannya. Yaitu tentang apa? Saudara-saudara mereka yang ada di neraka. Mereka berkata, wahai Rob kami, ya Allah, saudara-saudara kami dahulu mengerjakan sholat bersama kami. Bareng wong soleh itu berarti bareng sholat kok. Mereka melaksanakan puasa bersama kami. Berarti pernah puasa bareng kira-kira. Wong pecicilan tapi ya puasa. Mereka menunaikan haji bersama kami. Pak Maran cerita tuh ada yang haji menghindari sunnah. Ini haji Pak, ini kan haji Pak. Iya, jadi kan temennya ada yang kalau suruh cukur nggak mau. Lalu engkau masukkan mereka ke dalam neraka. Dilebokkan neraka kali Gusti Allah nih. Lalu Allah berfirman, pergilah dan keluarkanlah dari neraka orang yang kalian kenali dari mereka. Standar pertama apa? Standar pertama, sing jenengan kenal, keluarkan yang jenengan kenal. Bayangin, yang jenengan kenal pertama. Makanya berkenalan dengan orang soleh itu penting. Ya, orang-orang Jawa bilang kumpul kali tiang soleh. Maka kaum mukminin pun mendatangi mereka dan dapat mengenali mereka dari wajah mereka. Jadi kita akan mengenali teman-teman kita di pertanyaan orang liberal. Lihat mukmin lebu neraka apa ora kepanasan. Itu urusannya Allah, bukan urusan kita, itu bukan wilayah kita. Jangan tanya bayangan kayak di dunia gitu. Api neraka tidak melahap wajah mereka. Orang-orang yang pertama dikenali adalah orang yang wajahnya masih utuh dan wajah mereka masih tampak jelas. Di antara mereka itu ada yang terbakar di dalam neraka hingga pertengahan betis, ada yang sampai ke sini, ada yang sampai ke sini, tapi wajahnya tidak terbakar. Tergantung tingkat dosanya. Dan ada yang terbakar hingga kedua lututnya. Maka dikeluarkanlah sejumlah besar. Jadi kalimatnya itu sejumlah besar makhluk dari neraka. Kaum mukminin berkata, wahai Rabb kami telah mengeluarkan mereka seperti yang engkau perintahkan, yaitu yang dikenali wajahnya. Ini rodo-rodo selamat pertama ini. Karena isi rodo waras gitu. Kemudian mereka kembali memohon kepada Allah. Maka Allah berfirman, ini mohon lagi, ya Allah adakah lagi yang bisa kami keluarkan? Maka Allah berfirman, keluarkanlah orang-orang yang di dalam hatinya terdapat keimanan sebesar keping dinar. Nah ini tentang bagaimana memilah-milihnya, walahu alam, Allah yang tahu. Lalu dikeluarkanlah sejumlah besar makhluk dari neraka. Ada yang punya
iman sekeping dinar, rada gede. Kemudian kaum mukminin berkata lagi, wahai Rabb kami tidak menyisakan padanya seorang pun dari yang engkau perintahkan. Berarti yang sekeping dinar wis metu kabeh. Setelah itu Allah berfirman, kembalilah kalian ke neraka. Barang siapa yang kalian dapati di dalam hatinya seberat setengah dinar dari keimanan, tadi 1 dinar, sekarang setengah dinar, maka keluarkan dia. Maka dikeluarkanlah sejumlah besar manusia darinya. Kemudian kaum mukminin berkata lagi, kaum mukminin, jangan perhatikan betul kalimatnya, bukan hanya kaum muslimin. Yang tadi itu yang di neraka masih muslim itu, yang bisa mengeluarkan siapa? Mukminin, level kedua dari agama kita, muslim, mukmin, dan muhsin. Kalau sampai muhsin luar biasa ini, berbuat baik. Muhsin itu jenengan benar berbuat baik. Jenengan suruh kerja sampai jam 4, jenengan kasih sampai jam 6, yang 2 jam itu ihsan. Itu di atas iman itu. Bangkrut, yang bangkrut. Muhsin. Makanya orang yang suka memberi itu muhsinin. Orang yang suka nolongin orang itu muhsinin. Yang bicara tentang masalah nolongin orang muhsinin ini, ada satu hadis lain yang menceritakan tentang ketika malaikat bertanya kepada Allah, apakah engkau menciptakan sesuatu yang paling kuat di bumi? Rasul Allah, sesuatu yang kuat di bumi, maka Allah menjawab, iya. Apa itu? Gunung. Kemudian, apakah engkau menciptakan yang lebih kuat dari gunung? Iya. Apa itu? Besi. Ini dialog ini dengan Allah. Kemudian, apakah engkau juga menciptakan yang lebih kuat dari besi? Iya. Api. Besi kan leleh sama api. Kemudian ditanyakan, apakah kau juga ciptakan yang lebih kuat dari api? Iya. Air, kata Allah. Ya, api kalah sama air. Kemudian ditanyakan lagi, apakah ada yang lebih kuat lagi dari, kau ciptakan pula yang lebih kuat dari air? Iya. Yaitu hawa, udara maksudnya, udara. Apakah kau ciptakan yang lebih kuat dari udara itu? Iya. Yaitu apa? Jikalau Bani Adam bersodakoh tangan kanan, tangan kirinya nggak tahu. Itu yang paling kuat itu. Kalau ada orang bersodakoh ikhlas karena Allah, itu mengalahkan semua itu, kekuatannya itu. Karena mengeluarkan harta itu nggak mudah. Padahal hidup di dunia ini berjalan dengan kaidah ini. Karena memang sunahnya orang itu ada yang lebih, ada yang kurang, ada yang lebih, ada yang kurang. Sesungguhnya masing-masing ini punya ibadah. Yang lebih dengan hartanya, yang kurang ya dengan sabarnya. Gitu. Dia akan mulia dua-duanya ketika bertemu. Maka sebenarnya dua-duanya peluang. Gitu. Jadi gitu nggih. Barang siapa yang kalian dapati dalam hatinya seberat setengah dinar keimanan, maka keluarkan. Maka setelah itu kemudian dikeluarkan dalam jumlah yang sangat banyak. Wahai Rabb kami tidak menyisakan padanya seorang pun dari yang engkau perintahkan. Berarti setengah dinar wis metu kabeh. Hingga Allah berfirman, keluarkanlah orang yang di dalam hatinya terdapat keimanan sebesar zarah, yaitu sebesar biji yang kecil banget. Maka dikeluarkanlah sejumlah besar makhluk dari neraka. Abu Sa'id berkata, bagi yang tidak mempercayai hadis ini, tadi zaman dahulu ada yang mempertanyakan, ini tenan apa ora, maka hendaklah ia membaca ayat ini, Quran surah An-Nisa surat keempat ayat 40. Sesungguhnya Allah tidak menganiaya seorang walaupun sebesar zarah. Dan jika ada kebajikan sebesar zarah, niscaya Allah akan melipat gandakannya dan memberikannya dari sisinya pahala yang besar, walaupun hanya sebesar zarah. Ini motivasi buat kita pokoknya sekemampuan kita berbuat baik dengan yang kita bisa. Apa yang jenengan bekalkan kepala dari Allah untuk jenengan? Apa? Jenengan tanya itu. Potensi diri ini tuh apa ya? Supaya saya bisa punya satu titik kebaikan. Allah tidak menuntut lebih dari yang kita mampu, enggak. Tapi apa yang dititipkan kepada Allah itu dipetani sendiri maksudnya. Bukan jadi manusia dunia yang saya bilangi. Ali radhiyallahu anhu mengatakan, jadilah orang-orang akhirat, jangan jadi orang-orang dunia. Karena dunia itu ditinggalkan, akhirat itu di depan kita. Maka jadilah orang-orang akhirat, artinya yang ditinggal ini loh, ini harus jadi tabungan akhirat kita. Maka kita tanyakan pada diri ini saya bisa apa dengan yang ada saya sekarang? Mungkin dengan sehatnya, dengan hartanya, dengan macam-macam.
harus menjadi orang-orang akhirat, karena setitik zarah pun akan dilipat-lipatkan, bahkan bisa berbuah surga. Masya Allah. Abu Sa'id melanjutkan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, kemudian kaum mukminin berkata, wahai Rabb kami telah mengeluarkan orang-orang yang Engkau perintahkan hingga tidak ada seorang pun yang memiliki satu kebaikan tinggal di dalam neraka. Lalu Allah berfirman, para malaikat telah memberi syafaat pertolongan, para nabi telah memberi syafaat, malaikat telah memberikan syafaat, para nabi telah memberikan syafaat, kaum mukminin juga sudah memberi syafaat, dan tinggallah giliran. Ini giliran terakhirnya nih, yaitu Arhamur Rahimin. Ini syafaat yang paling besar dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini tadi keutamaan yang Allah berikan kepada makhluknya, yaitu orang-orang mukmin, untuk berlevel-level mengeluarkan orang dari neraka jahanam. Kemudian para nabi memberikan, para malaikat memberikan. Kemudian terakhir Allah Ar-Rahman Ar-Rahim yang memberikan. Nah, ini yang paling dahsyat tentu saja. Selanjutnya Allah mengambil segenggam, atau boleh berkata 2 genggam manusia dari neraka yang tidak pernah mengerjakan kebaikan sama sekali. Tidak punya kebaikan sama sekali ini orang, tapi masih punya la ilaha illallah. Mereka telah hangus terbakar hingga hitam seperti arang. Kemudian mereka pun digiring menuju air sungai bernama Hayyah, yaitu sungai kehidupan, dan mereka dimandikan di sana. Lalu mereka pun tumbuh seperti tumbuhnya biji yang hanyut di bawah banjir. Jadi nggak tahu nggih? Kalimatnya paham nggak? Nek bar banjir ini kalau desa, kalau saya masih ingat nggih. Kalau habis musim banjir, saya datang ke sungai, nanti selang 3-4 hari sudah ada biji-bijian tumbuh. Itu saya paham banget itu dulu, karena saya mainnya di sungai. Nek bar banjir itu wah terus do panen, sing kedele lah, sing inilah, ya karena terbawa banjir Pak, biji-bijian itu dari atas kan. Di sini jenengan ngalami nggak? Saya ngalami banget itu, saya ngalami banget. Kebetulan sampai hari ini sungainya juga masih aktif, sungai besar di tempat saya itu. Cuma sekarang itu kanan kiri sudah ditembok, nggak kayak dulu. Kalau dulu kan masih alami, sekarang udah ditembok tinggi. Jadinya kalau mau turun itu pakai lewat tangga gitu. Jembatannya juga tinggi-tinggi gitu. Jadi lalu mereka pun tumbuh seperti tumbuhnya biji yang hanyut di bawah banjir. Kalian dapat melihat contohnya seperti tumbuhan di sisi batu besar atau di sisi pohon. Memang iya seperti itu. Bagian yang terkena sinar matahari berwarna hijau, dan bagian yang tertutup bayangan berwarna putih. Ya paham gini? Makanya kalau pohon itu kan kalau yang kena matahari ya dongo ke sana toh. Dan di sini warnanya hijau, yang sini warnanya kurang. Yang terkena sinar matahari langsung itu biasanya tumbuh lebih baik maksudnya. Ya enggak? Ini biji, ini pohon, ini bijinya di sini, matahari dari sini, ya kan, matahari sehat pagi. Yang di sini satunya. Ya di sini dengan di sini tumbuhnya beda enggak? Beda banget gitu. Cara wong silat namanya keyomen. Sama enggak? Keyomen namanya. Keyomen itu ketutup-tutup nih loh. Ya kan beda. Keyomen, sami Pak. Keyomen. Abu Sa'id melanjutkan, lalu keluarlah dari tubuh mereka seperti batu permata, dan di tengkuk mereka terdapat tanda. Nah ini bedanya nih. Ini bedanya nih. Jadi penduduk surga level 2 lah istilahnya. Karena kemudian tumbuh kayak batu di tengkuknya. Dalam riwayat lain tanda-tanda bertuliskan. Nah tulisannya ini. Tulisannya rada enak lah nih. Orang-orang yang telah dibebaskan Allah gitu tulisannya. Berarti mantan wong geseng nang neraka gitu. Sak geseng-gesenge gitu. Terserah Allah yang dipilih oleh Allah yang mana. Karena 2 genggam tangan Allah, tentu saja Allah yang punya kuasa untuk itu. Lantas dikatakan kepada mereka, masuklah ke dalam surga. Apa yang kalian inginkan dan apa-apa yang kalian lihat, maka itu menjadi milik kalian, dan ditambah yang semisalnya. Jadi yo fasilitasnya tetap keren banget gitu, meskipun mantan penduduk neraka jahanam. Syaratnya apa? Masih punya iman, la ilaha illallah. Wong Islam duwe la ilaha illallah yakin gitu, tapi ora tau gawe apik, ora diamal soleh, itu masih bisa ning yo kuwi udah yang paling terakhir gitu. Ini sekaligus menjawab akidah dari ISIS,
Khawarij yang mengatakan bahwa orang yang melakukan dosa besar di neraka jahanam selama-lamanya itu keliru besar itu. Ini keliru besar. Ini salah satu kekeliruan di dalam masalah akidah adalah Khawarij yang menganggap bahwa pelaku dosa besar adalah kafir. Kalau kafir berarti di neraka jahanam selama-lamanya. Ada ini keliru ini. Karena ini efeknya panjang, berarti halal darahnya, berarti halal hartanya. Nah, ini bahayanya. Padahal yang kayak gini aja masih bisa diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Penduduk surga berkata, mereka adalah orang-orang yang dibebaskan Ar-Rahman. Jadi kita nanti akan ngomong, insya Allah mudah-mudahan kita termasuknya masuk surga duluan. Ya. Insya Allah. Maka kita akan mengatakan kepada orang-orang itu, kalau wong sing dibebaskan Gusti Allah kalau ono bekas tondone. Ya, ada bekas tandanya. Dia memasukkan mereka ke dalam surga tanpa satupun amalan yang pernah mereka lakukan. Subhanallah, mundue la ilaha illallah. Tanpa satupun kebaikan yang pernah mereka perbuat. Jadi Bapak Ibu, Ibu-ibu semuanya, Bapak-bapak semuanya, ini loh, Ar-Rahman itu begini loh. Ar-Rahman, Ar-Rahman. Kita sekarang mengadili orang karu-karuan, ya enggak? Kita sekarang berani menjat orang, ising ora tahu enggak ya, si punya potensi masuk surga. Anggerin gue, la ilaha illallah. Itulah mengapa saya paling tidak suka bertengkar antar firqah, apalagi persoalan bid'ah itu. Jadi hadis itu benar, tapi menyampaikannya harus clear, harus lembut. Ini loh Ar-Rahman tuh begini ini loh. Bayangin. Kita siapa nih keras-keras amat gitu. Bahkan sering saya katakan ketika seorang khalifah didatangi oleh seorang ulama yang mengatakan kamu salah begini. Kemudian dia mengatakan sesungguhnya aku bukanlah Fir'aun dan engkau bukan Musa. Wong salahi Fir'aun. Sing ngingetke Musa, wong sak api-api wong. Kuwiwe qaulan layyina, disuruh kalimat yang lembut. Lah kita tuh bukan Musa, enggak sebaik Musa. Yang dikata-katain oleh kita juga bukan Fir'aun, ora elek menora. Lah kok kita keras-kerasan? Subhanallah. Nah kita ini siapa? Rob kita tuh begini nih loh lembutnya. Gitu. Maka baik-baiklah kita. Baik-baiklah. Mudah-mudahan dengan kebaikan-kebaikan yang kita tanam, Ar-Rahman juga baik sama kita. Makin kita belajar harusnya makin menjadi lembut hatinya. Kemudian orang-orang yang dibebaskan Allah itu berkata, wahai Rob kami, engkau telah memberi kami sesuatu yang belum pernah engkau berikan kepada seorang pun di dalam alam semesta. Ini kesenangan banget maksudnya ini. Sing liane orang itu aku sing itu ini. Wah, apik dan muliane orang itu ini. Di alam semesta juga enggak ada beginian gitu. Allah berfirman, kalian masih memiliki yang lebih utama dari semua itu di sisiku. Mereka bertanya, wahai Rob kami, apakah yang lebih utama dari itu? Allah menjawab, keridhoanku pada kalian, dan aku tidak akan pernah marah kepada kalian untuk selamanya. Ini loh orang yang punya la ilaha illallah itu begini. Gimana coba jenengan mendapat kabar dari pencipta, aku ora bakal nesu karo kowe meneh kok. Pripun coba? Coba, apalagi yang kita cari coba? Ya enggak? Kita enggak ngedel-gelit kebangetan. Ada zat yang menciptakan langit dan bumi, mengatur seluruh kehidupan, menguasai hari akhir, maliki yaumiddin, mengatakan bariki aku rito karo sampeyan. Aku ora bakal nesu meneh karo sampeyan. Bayangin. Kayak mana rasanya itu? Membayangkan hari itu saja, ini orang yang nggak punya kebaikan aja kayak gitu. Gimana orang yang punya kebaikan? Maka lembut-lembutlah kita di dunia ini. Lembut-lembutlah. Jangan sampai berlalu masa kita menjadi orang yang keras hati. Kalau kepada orang lain saja kita dituntut seperti itu, gimana dengan keluarga kita? Gimana dengan istri kita, anak kita? Kalau sampai keras hati apa juga nggak malu gitu. Iya nggak? Kita kadang-kadang ke anak kita mungkin keras gitu. Ya, manusia kadang-kadang kebablasan gitu. Itu segera beristighfar ya. Istighfar yang banyak. Karena apa? Begini nih Ar-Rahman itu. Orang yang nggak punya kebaikan sama sekali jadi bela. Nah kita siapa? Bukan siapa-siapa, nggak mau belain yang begitu. Kadang-kadang masih bertengkar dengan saudara kita karena alasan sesuatu. Oh pokoknya orang. Dia pernah ngeloroni aku kok.
ya kan? Pokoknya orang akan mati orang tak antarnya yang kuburan. Subhanallah. Nah kita ini siapa gitu? Nah kita tuh muslim atau bukan gitu? Kok begitu sifatnya? Maka sekali lagi melembutkan hati itu penting. Dengan membaca seperti ini kita jadi lembut hatinya, insya Allah. Kalau kita nggak mau belajar duduk di majelis, terus gimana kita melembutkan hati? Ini apa? Makanya Rasulullah motivasi belajar itu pahalanya besar, gitu. Secara tidak nyuruh paham besar karena kalau dipahamkan kayak gini tuh luar biasa, gitu. Luar biasa. Kita akan kontrol dirinya tuh lebih maksudnya itu. Iyalah kadang-kadang orang kebablasan, tapi setelah kebablasan itu dia segera istighfar, ya Allah kok yuk saya begitu ya. Bentak istri misalnya, bentak anak, ya Allah kok saya begitu. Segera sadar maksudnya itu. Manusia tuh khotoun, manusia itu memang tempatnya salah. Makanya kemarin di Gunung Semu Mas Dene yang berangkat saya bahas tentang Allahumma ba'id baini wa baina khotoya ya kama bata bainal masyriqi wal maghrib. Ya Allah, Allahumma itu ya Allah, ya Allah, ya Allah itu Allahumma. Ya Allah banget itu Allahumma, Allahumma ba'id. Ba'id artinya jauhkan, tolong jauhkan. Saya tanya ke Amar, coba terangkan ke saya tentang kata-kata ba'id. Dia merangkan. Ada dua ya. Ba'id pakai alif itu artinya jauh, sejauh-jauhnya nggak kelihatan lagi. Tapi kalau ba'id pakai tasdid artinya jauh. Ini keuntungan punya anak di pondok nih. Tanya begitu nyambung. Ya kan? Kamu baca Allahumma ba'id, paham nggak? Saya kadang-kadang tes segitu kalau pas telepon. Ba'id pakai alif ya, itu artinya jauh, sejauh-jauhnya nggak kelihatan lagi. Nah di dalam kalimat Allahumma ba'id baini itu pakai alif. Jadi bacanya harus Allahumma ba'id baini, bukan Allahumma ba'id. Beda itu artinya. Kalau menjelang baca Allahumma ba'id itu artinya jenengan benar-benar pengen dijauhkan sejauh-jauhnya, nggak pengen ketemu lagi, itu artinya itu. Jenengan punya dosa sesuatu di masa lalu atau dosa yang terus berjalan karena kita memproduksi dosa setiap hari, maka kita ingin dosa itu nggak ketemu lagi dengan kita, maksudnya dihapus, maksudnya nggak ketemu di dunia, nggak ketemu di akhirat. Maka kalimatnya Allahumma ba'id baini wa baina khotoya ya pakai alif, ya terakhir nggak pakai alif. Khotoya dari kata khotoun yaitu kekeliruan dosa-dosa kita. Ya terakhir itu ya kepemilikan. Ya Allah, itu dosaku. Dosa-dosaku itu yang banyak itu ya Allah jauhkan kama sebagaimana bainal masyriqi wal maghrib. Timur dan barat. Timur dan barat maksudnya apa? Ilustrasi terjauh yang bisa kita katakan untuk mengatakan jauh itu ya timur dan barat, ya enggak? Apa meneh sing lebih adoh ketimbang timur dan barat? Kan wis ora ono, wong bumi itu muter. Ning kene karo ning kene. Nek ngene ya lebih cerah, ya kan? Maka bahasanya kama bainal masyriqi wal maghrib. Untuk mempermudah doke sing adoh saat adoh ora ketok. Tapi kalau ba'id itu ketok. Tolong jauhkan benda ini dari saya. Kalau katanya ba'id itu saya taruh di pojokan udah ba'id. Tapi jik ketok. Makanya kita mengucapkan Allahumma ba'id baini wa baina khotoya kama ba'da bainal masyriqi wal maghrib. Itu beberapa hadis yang kita bacakan pagi ini. Jam berapa sekarang? 5:10. Cukup nggih. Saya melengkapi hadis yang kemarin sekarang. Nggih. Sambil diminum, kalau ada minuman. Jadi ingat-ingat nggih, kalau kita mau kasar, ingat-ingat lagi tentang hadis yang bersih yang kita bacakan. Kepada siapapun. Nah kemarin kita bahas tentang hadis yang al-hadisu tasi, hadis yang ke-9 dari hadis arba'in. Ini materi dari kajian bulanan dari saya dan beliau, bapaknya Mbak Hafsah. Ngaji seperti ini di Ustadz Ibnu setiap sebulan sekali. Kebetulan kemarin sudah sampai hadis ke-9. Kemarin kita sudah bahas sampai kata-kata inti hadisnya yaitu apa-apa nahaitukum anhu fajtanibu. Apa-apa yang dilarang maka apa kemarin? Fajtanibu, jauhi. Jauhi itu lebih dari sekedar tidak dilakukan, menjauhi. Malah kadang-kadang wala taqrabu zina, jangan dekati zina. Memang kon ngadoi. Orang mau ora dilakoni diadoi tenan. Memilih teman, ya hati-hati, jangan memilih teman yang kira-kira membuat kita menjadi dekat dengan kemaksiatan, jangan. Lah kon ngadoi kok.
Jadi apalagi udah di atas 40 tahun itu pilih-pilih teman itu penting. Salah pilih teman repot banget. Cukuplah orang dikatakan diketahui agamanya dari agama temannya. Agama temannya itu apa? Ya itulah nanti dia akan seperti itu. Dan itu betul, itu betul. Saya itu menangani banyak, ya mengerti informasi tentang banyak kasus LGBT misalnya. Itu banyak diantaranya karena perkawanan. Bahkan saya diberitahu oleh salah seorang jamaah yang sempat bertemu dengan Mas Dini juga kemarin di Gunung Sempu. Itu beliau kan dulu lulusan FPOK UNY dan memang beliau memang suka dengan fitness itu. Sampai dia bilang hati-hati yang muda-muda kalau ke tempat fitness. Bayangin, mendekat saja bisa nyetrum katanya itu bahaya itu, saya nggak kebayang ya. Beliau tuh punya rencana bikin fitness yang syar'i katanya, yang bagaimana saya nggak tahu, tapi beliau memang sering menginisiasi hal-hal kayak gitu. Jadi sekali lagi, apa yang dilarang fajtanibu jauhi, wa ma amartukum bihi, mau dikatakan fa'tu minhu mastata'tum, kita sudah bahas itu. Maka apa yang diperintahkan kita lakukan mastata'tum, sekemampuan kalian. Kita juga sudah bahas maksudnya mastata'tum itu apa. Nah kemudian saya ingin menambahkan sedikit tentang maksud dari fajtanibu dan beberapa faedah yang bisa kita ambil. Kemarin terakhir sampai kepada pertanyaan yang tidak diizinkan. Masih ingat nggak? Nomor 5 adalah bertanya kepada ulama untuk cari kemudahan. Sesuatu yang jelas tidak boleh dipaksakan jadi boleh akhirnya. Tanya ke Ustadz A, orang itu. Tanya ke Ustadz B, rodo itu. Tanya ke Ustadz C, orang itu meneh. Wah, itu ora cocok. Tanya lagi ke Ustadz yang kelima, kepiye? Setengah entuk. Terakhirnya boleh entuk iki entuk, dalile iki. Nah, itu yang nggak boleh yang seperti itu. Bertanya-tanya untuk cari kemudahan, menghindari hukum. Karena ya namanya penceramah itu ya macam-macam. Ada yang berkomitmen dengan kebenaran, ada yang takut ditinggalkan jamaah. Ada yang harus pengennya jamaahnya harus banyak. Ya kan jenengan harus bisa perhatikan itu mana-mana orang-orang yang murni karena Allah dan orang-orang yang takut kalau membuat statement tidak disukai. Masalah riba contohnya kan. Ada yang boleh kan akhirnya entuk kok rapopo, dokter loh itu. Akhirnya apa? Yang penyuka riba ya wah itu entuk. Dokter saya siapa? Padahal ada dokter yang lain yang mengatakan nggak boleh. Sing dijiko sing entuk. Nah ini yang tidak boleh. Imam Al-Auza'i berkata, ini harus perhatikan. Imam Al-Auza'i, imam besar ya, dengan nanti baca sendiri. Imam Al-Auza'i itu siapa? Jangan baca sendiri. Man akhoda binawadiri minal ulama kharaja minal Islam. Bayangin. Barang siapa yang cari-cari pendapat yang lemah dari kalangan para ulama, sesungguhnya dia seakan-akan sudah keluar dari Islam. Di mongko maka sudah seolah-olah keluar dari Islam. Ilah ya hijau. Islam, Muslim itu artinya siap diatur, berserah diri. Lah kok golek aturan dhewe sing kira-kira cocok karo awake dhewe, lha padha karo metu saka Islam sebenarnya. Ya enggak? Ya enggak? Muslim artinya apa? Berserah diri. Ya kan? Kul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Setelah sholat dan sebagainya itu, kan saya ini loh orang yang awal-awal berserah diri, maunya siap diatur maksudnya itu. Lah kok terus boleh aturan dewe? Golek-golek supaya sesuai dengan hawa nafsunya. Maka dikatakan man akhoda binawadiri minal ulama kharaja minal Islam. Kharaja minal Islam, dia pergi dari Islam sebenarnya. Karena Islam itu enggak begitu. Islam itu memang tidak sinkron dengan hawa nafsu. Ini Bang. Bayangin punya uang banyak, ya, bisa aja beli mobil bagus itu. Lah kok kon sedekah. Ya kan? Jadi memang yang identik dengan surga itu memang
agak-agak sedikit berlawanan dengan hawa nafsu. Makanya banyak ayat hadir wanahan nafsa 'anil hawa. Coba banget tuh, yang menahan diri dari keinginan hawa nafsunya. Makanya jangan pelajari. Sedikit saya kemarin udah bahas juga di ini. Kita akan sampai situ. Allahu Akbar. Kita letakkan tangan kiri kita. Dan saya lebih cocok di sudur. Karena di sudur itu ada nafsu, ada jiwa. Nanti di situ ada takwa, ada fujur. Ditaruh di sini maksudnya apa? Ini menunjukkan kita mengakui khotoya ya. Kemudian ditutup dengan rahmat Allah. Tutup. Dah hilang maksudnya itu. Kita benar-benar menyerahkan persoalan hanya kepada Allah saja. Hanya kepada Allah saja. Urusan dosa-dosa kita juga. Jadi sekali lagi agama Islam itu mudah. Intinya hawa nafsu kita tundukkan untuk mengikuti perintah Allah, bukan sebaliknya. Jadi inti hadis itu yaitu sesungguhnya bagaimana kita mengendalikan hawa nafsu kita supaya patuh kepada perintah dan menjauhi larangan. Kata-kata fajtanibu atau jauhi. Jadi larangan itu dijauhi supaya tidak terpengaruh karena maksiat itu punya pengaruh. Sohib, sahib, konco yo geret itu maksudnya itu. Konco ki geret, sohib, sahib, konco ki geret. Ini tiga koncoan yo kegeret jenengan. Jangan kepedean aku kuat ora tau ngerokok aku, ora bakal ngerokok kamu, ora ngerokok. Kata siapa? Suwi-suwi yo jajal. Minimal ya coba-coba lah gitu. Karena sohib, sahib. Orang asalnya mudah terpengaruh buruk secara asal. Ingat-ingat nih, jangan kepedean siapapun jenengan. Secara asal manusia itu mudah terpengaruh yang buruk. Ning angel terpengaruh yang baik-baik. Butuh effort, butuh keterangan panjang untuk lembut saja harus hadisnya banyak banget. Ini sini langsung, gampang. Secara asal seperti itu. Karena disebutkan innan nafsa la'amaratun bisu. Allah sendiri yang berfirman, sesungguhnya di dalam diri kita ada nafsu yang fujur, yang amaratun bisu, yang mengajaknya kepada yang su. Su itu yang jelek-jelek, kecuali yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata-kata di dalam hadisnya kemana apa? Kasratul masailihim, banyaknya bertanya. Itu juga hati-hati dengan banyak bertanya. Kemudian waqtilafuhum ala anbiyaihim. Kalimat di dalam hadis kemarin ini masih nyambung hadis kemarin, ingat-ingat. Mereka bermaksiat dan membantah ajaran Nabi. Maka akan membinasakan. Nabi bersabda, kullu ummati yadkhulunal jannah. Semua umatku masuk surga. Illa man aba, kecuali yang tidak mau. Sahabat bertanya, qalu, ya Rasulullah, wa man ya'ba? Ya Rasulullah, siapa sing ora gelem? Mosok dikai surga ora gelem. Maka Rasulullah bersabda, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad apa. Barang siapa yang taat kepadaku, maka dia masuk surga. Barang siapa yang menyelisihiku, maka dia itu yang nggak mau. Itu loh orang yang nggak mau, itu yang orang yang menyelisih Nabi Muhammad SAW. Asalnya kulu umati dakhalal jannah. Sesungguhnya seluruh umatku itu masuk surga asalnya. Illa man aba. Maka yang aba adalah orang-orang yang waman asoni. Asoni itu maksudnya menyelisihi seperti dalam hadis tadi. Waqtilafuhum ala anbiyaihim. Maksudnya itu nggih. Jadi seluruh yang kita lakukan di dunianya coba timbang-timbang. Adakah ini menyelisihi Nabi Muhammad SAW atau tidak? Itu loh. Itu loh hari-hari kita tuh kayak gitu tuh. Itu namanya metan itu gitu. Saya dulu kalau diskusi sama Bapak di rumah itu ngudoroso. Ngudoroso itu apa? Bertanya pada diri sendiri, dijawab sendiri kan? Ya enggak? Saya dulu diberi ilmunya begitu sama Bapak. Kowe iki ngudoroso nek di ujung malam. Kita takon dhewe, takon dhewe. Iki mau mataku nggo apa bener apa ora? Jadi Bapak itu enggak pernah mengadili. Bapak saya itu enggak pernah mengadili. Enggak pernah langsung salah enggak. Kowe mikir dhewe coba, iki mau menurutmu bener apa ora? Banyak cerita lucu ya ini. Rahimahullah, semoga Allah merahmati beliau. Suatu ketika anak-anak terpengaruh teman-teman. Di tempat saya itu dulu ada tempat untuk ngumpulin budin, tahu budin nggak Pak Eko? Pohung, telo. Ya. Di sana tuh banyak pengusaha kayak gitu. Itu kan kalau diturunin itu kan banyak yang kecil-kecil sisa-sisa itu. Ya enggak? Anak-anak pengen dapat uang. Akhirnya kan masuk ke tempat situ ngambilin gitu.
Saya kan anaknya kepala sekolah ning desa ki ya termasuk wis rada apik kepala sekolah niku. Maksudnya aja melu sing koyo ngono kuwi. Bapak ira trimo gitu. Suatu ketika saya ikut-ikutan, dapat uang Rp75. Masih ingat betul itu. Pulang ke rumah udah kelopot tuh. Bapak itu memberi peringatan cuma kayak gini. Kowe bar panen po. Nah, saya udah keras anak kecil. Kowe bar panen po. Tuk duit oke po. Bukan langsung, "Kowe salah ngene bukan." Cuma dibilang, "Kowe iki bar panen po." Untuk duit oke po. Udah nangis saya. Wah. Gak terima itu. Jadi gitu nggih. Jadi kadang-kadang kita tuh seperti itu nggih. Jadi intinya itu kita mengukur nggih, mudharasa itu tadi, mudharasa. Jadi intinya taat mutlak pada Allah dan Rasulnya. Hadis tadi itu intinya taat dan secara mutlak kepada Allah dan Rasulnya. Sedang pada selain Allah dan Rasulnya taatnya bersyarat. Ingat-ingat nggih. Taatnya kepada Allah dan Rasulnya. Artinya kalau ada unsur-unsur lain, bos kah, pemimpin kah, yang membuat sebuah aturan yang aturannya bertentangan dengan Allah dan Rasulnya, kita ya nggak taat sepenuhnya. Ada ketaatan yang bersyarat. Dalilnya adalah ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Ada bedanya nggak? Yang pertama, atiullaha taati Allah dengan kalimat taat. Atiur taat. Kalau ulil amri nggak ada. Bukan atiu ulil amri, tapi wa ulil amri minkum. Itu menunjukkan bahwa ketaatan kepada selain Allah itu bersyarat. Apakah ketaatannya tadi yang disuruh di itu sesuai dengan Allah dan Rasulnya atau tidak? Itu maksudnya. Ini paham ya? Makanya hadis tadi itu berkaitan dengan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya secara mutlak dengan dalil atiullah wa atiur rasul. Sementara kepada selain Allah dalam hal ini adalah ulil amri itu bersyarat. Kalau ulil amrinya nyuruh tidak sholat ya jangan maksudnya. Karena kewajiban kepada Allah tidak dikalahkan kepada kewajiban kepada makhluk. Kalau sunnah kepada Allah bisa dikalahkan wajib terhadap makhluk. Paham ya? Paham? Jenengan kontrak kerja mulai jam 8 sampai jam 4. Jenengan mau sholat duha dapat izin dong dari bos. Kalau nggak dapat izin jenengan keliru. Karena apa? Jenengan punya kewajiban kepada makhluk sementara duha sunnah kepada Allah. Paham maksudnya? Maka yang sunnah kepada Allah itu tidak mengalahkan wajib terhadap makhluk. Maka jenengan harus izin ini kalau mau dapat duha. Kalau enggak diangkat sholat jenengan, nggak berguna. Maka di sini disebutkan begitu nih. Kemudian dikatakan la ta'atil li makhluqi fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk kalau bermaksiat kepada khaliq, sang pencipta Allah Subhanahu wa taala maksudnya. Jadi kalau disuruh nggak sholat ya jangan patuh. Bahkan kepada orang tua kita sendiri kalau disuruh tidak sholat kita tidak patuh. Itu maksudnya. Itu maksudnya. Ingat kisah Juraij. Walaupun ini maka ini pelajarannya penting ini. Saya saja kadang-kadang suka kebablasan dalam kondisi marah. Manusia biasa, saya juga kadang-kadang suka lagi jengkel gitu misalnya keluar kalimat yang tidak bagus, maka segera minta dicabut kepada Allah. Ingat kisah Juraij ketika sedang sholat sunnah dipanggil sholat sunnah, bukan sholat wajib loh ya kisahnya. Dipanggil oleh ibunya, maka si Juraij itu dalam kisah dikatakan batin, ya Robbi sholati am ummi, sholatku atau ibuku, itu batin ya. Allahu Akbar. Juraij, ini sholat sunnah ya. Di dalam hati katanya dia bercerita, milih Allah apa milih umiku gitu. Maka dia nggak menjawab sampai berkali-kali. Setelah dipanggil 3 kali makanya ibunya marah. Nah marahnya apa? Nggak akan mati kamu sebelum ketemu dengan seorang wanita tunda susila. Kita tahu kisahnya nih. Dia difitnah sedemikian rupa. Jadi kalimatnya seorang tua itu hati-hati nih maksudnya nih. Jangan tergesa-gesa. Di dalam satu ayat dalam Al-Quran dikatakan banyak manusia tergesa-gesa. Yaitu apa? Keluar kalimat yang membahayakan. Saya pun ngalami itu. Demi Allah, saya pun ngalami kadang-kadang. Maka yang saya lakukan adalah di ujung malam, ya Allah, berbismillah sendiri, ya Allah, saya cabut semua doa jelek saya yang keluar tadi, ya Allah, gantikan dengan yang baik. Ya Allah, gitu biasanya saya minta maafnya kepada Allah itu. Manusia biasa kadang-kadang pas mesuk banget misalnya lagi bocah di kondisi ngeyel banget. Itu misalnya. Kemudian keluar kalimat yang tidak baik. Karena dikabul oleh Allah tuh orang tua itu. Ini contohnya kisah Juraij ini.
Makanya di dalam ayat ini dikatakan banyak yang tergesa-gesa. Itu maksudnya. Tergesa-gesa mengeluarkan kalimat itu loh. Ini penyakit manusia secara umum ini. Ya, harus hati-hati banget itu. Harus hati-hati banget. Maka bersyukur kalau jangan dirahmati Allah dengan sabar di dalam kalimat-kalimat. Jangan keluar kalimat yang buruk. Khususnya kepada anak-anak, keluarga. Jangan itu pokoknya. Ini kisah Juret contohnya. Padahal lagi mengajarkan sholat loh. Di dalam hatinya, milih Allah atau milih umiku yo. Ternyata karena sunnah harusnya tetap jawab. Karena sunnah kepada Allah, sementara memenuhi panggilan ibu itu wajib. Itu maksudnya. Faidah hadis. Wajibnya menahan diri dari yang Rasulullah larang walaupun berat. Wajib ya? Wajib. Walaupun berat. Wajibnya mendatangi perintah dari Nabi Muhammad SAW selagi kita mampu, walaupun sekali lagi mungkin berat. Wajib memang kita. Kemudian menyelisih ajaran Nabi adalah sebab dari sebab-sebab kehancuran. Disebutkan tentang kehancuran orang-orang sebelum kita karena apa? Menyelisih para Nabi. Banyak bertanya yang tercela menjadi sebab perselisihan dan kebinasaan seperti perkara yang didiamkan oleh syariat dan tidak dijelaskan, maka sudah. Yang tidak dijelaskan secara syariat ya sudah kita pahami seperti apa adanya jalan kakek takon. Kaidah pertama, jangan perhatikan betul nih. Kalau kita belajar hadis begini itu enak sebenarnya. Yang pertama, asal pelarangan adalah pengharaman selama tidak ada dalil yang melarangnya. Kembali nggak ini? Asal pelarangan adalah pengharaman selama tidak ada dalil yang memalingkannya maksudnya. Paham ya? Asal pelarangan berarti hukumnya haram kecuali ada dalil yang memalingkannya. Al aslu fi nahyi at-tahrim. Asal pelarangan adalah haram kecuali ada dalil yang memalingkannya. Quran surah Al-Isra ayat 32. Wala taqrabu zina. Innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang kecil dan suatu jalan yang buruk. Clear. Zina dilarang. Tidak ada satupun dalil yang lain yang memalingkannya. Tadi entuk. Contoh misalnya, pernah nggak jenengan mendengar? Wahai para bujang, seandainya kamu belum bisa nikah, maka berzinalah dengan orang yang membutuhkan uang sehingga saling tolong menolong di dalam kebutuhan. Ada nggak seperti itu? Kan nggak ada. Ada nggak? Nek ngono karo WTS entuk ngono karena WTS butuh, kasihan ekonominya nggak cukup. Kita berzina dengan dia kemudian dibayar sejumlah uang. Kan nggak ada dalil pemaling seperti itu. Clear itu mutlak tidak boleh. Tetapi ada kasus, beberapa kasus yang terjadi sebaliknya. Contoh, Nabi melarang minum sambil berdiri, tetapi diriwayatkan Nabi pernah juga minum sambil berdiri, ya kan? Rasulullah secara lisan melarang, tapi Rasulullah sendiri pernah minum sambil berdiri. Nah, yang seperti ini namanya wajibnya berubah menjadi sunnah, bukan sampai level pengharaman. Makanya dikatakan asal al aslu finahi at-tahrim. Sesungguhnya pelarangan itu haram kecuali ada dalil yang memalingkannya. Kasusnya ini contohnya. Tadinya Rasulullah melarang sesungguhnya minum sambil berdiri, tapi kenyataannya dalam satu riwayat Rasulullah melakukan hal itu. Inna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam zajaro'ani surbi qa'iman. Rasulullah melarang minum sambil berdiri. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu naha an yasroba rajulu qa'iman. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang minum sambil berdiri. Maka kemudian ditanyakan kepada Anas, bagaimana dengan makan? Maka dikatakan itu lebih parah dan lebih jelek. Artinya secara asal minum makan sambil berdiri itu jelek sekali di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian la yasrobana ahadum minkum qa'iman faman nasiya falyastaqi. Perintahnya ngeri banget toh. Dilarang minum sambil berdiri. Nek kowe wis bacut nasiya itu berarti lali. Makanya orang Indonesia itu gampang lali makanannya nasi kok. Nasi bahasa Arab namanya nasiya itu aja lali. Gampang lali. Maka falyastaqi, muntahkan. Itu perintahnya begitu. Keras itu perintahnya.
nek jenengan lagi kok lali falayastaqi. Tetapi dalil ini kemudian dipalingkan oleh beberapa dalil yang lain dari Ibnu Abbas. Saqaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min zamzaha fasariba qaiman. Suatu ketika saya menyajikan air Zam-Zam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah minum sambil berdiri. Wah, itu kan Zam-Zam. Ada hadis lain lagi tentang yang air biasa. Kemudian ini artinya apa? Tidak sampai derajat haram maksudnya tadi. Karena Rasulullah pernah melakukan itu. Kemudian karena naqulu ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dulu kami di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami makan sambil berjalan dan minum sambil berdiri, pernah mengalami seperti itu. Sehingga ini menjadi dalil bahwa pelarangan terhadap makan dan minum sambil berdiri tidak sampai derajat haram, dan ini betul. Makanya apa yang disampaikan Rasulullah itu pasti akan benar sampai akhir masa. Kenyataannya sekarang orang-orang melaksanakan hajatan, kebanyakan banyak diantaranya makan sambil berdiri. Coba kalau pelarangannya mutlak total ini, haramkah biasa iki wong-wong? Ya kan, itu di Maduda Candya, Pak Eko bikin acara, ya kan, ya banyak sambil berdiri kan. Ya kan? Coba kalau hadis ini tidak ada pemalingnya, repot banget kita, ya kan. Jadi sekali waktu dalam sebuah keadaan mungkin kita dibolehkan karena ada dalil pembolehnya. Ini yang dikatakan fajtanibu secara asal mutlak pelarangan, tetapi kalau ada dalil pemaling maka kita bisa menjadi sunnah, bukan sampai derajat wajib. Kemudian dari Amr bin Su'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, ia berkata, aku melihat Rasulullah minum sambil berdiri. Begitu pernah melihat Rasulullah minum sambil duduk. Dua-duanya pernah dilakukan Rasulullah. Contoh ini menunjukkan ada yang mutlak haram, ada yang akhirnya hanya sampai derajat makruh. Baiknya sambil duduk, kita paham itu. Tapi dalam sebuah keadaan sambil berdiri sekali waktu tidak masalah, tidak sampai berdosa. Kaidah pertama tadi, jadi kaidah pertama tadi apa? Asalnya pelarangan adalah haram kecuali ada dalil yang melarang. Sekarang kaidah yang kedua, asal dari perintah itu wajib, walaupun seperti apapun keadaannya, kecuali ada dalil yang memalingkannya. Coba itu dari hadis yang kecil itu sedikit itu. Bayangin, faidah yang kita bisa ambil kalau kita belajar hadis tuh luar biasa nih. Asal dari perintah wajib, kecuali ada yang memalingkannya. Contoh, tegakkan sholat, hukum asalnya sholat wajib, maka dalam keadaan apapun sholat tetap wajib, ya enggak? Sekemampuan, mas tak tok. Tetapi dalam beberapa kasus, contoh, Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah bersabda, idza sholatu ahadukum falyusolli ila sutrotin. Jikalau panjenengan sholat, maka sholatlah menghadap sutroh. Sutroh tahu nggih? Ya bisa tembok, bisa apa saja. Seginilah minimal tingginya sutroh itu. Wal yadnu minha, dan mendekatlah kepada sutroh supaya tidak dilewati. Berarti ini kan perintah, ya enggak? Apakah ini mutlak total seperti perintah sholat? Tidak, tidak. Dalil pemaling dari Abdullah bin Abbas. Aku pernah datang dengan menunggang keledai betina yang saat itu aku hampir menginjak masa balik, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang sholat di Mina tanpa menghadap dinding. Yusolli bimina ila ghairi jidar. Nah, dikatakan, maka aku lewat di depan sebagian soft, kemudian lepas keledai betina itu supaya mencari makanan sendiri. Ibnu Hajar rahimahullah menyebut maksudnya ghairi jidar, tidak ada jidar. Maksudnya adalah ila ghairu sutroh, qalahu Syafi'i. Maksudnya tidak pakai sutroh. Berarti kadang-kadang Rasulullah juga sholat tanpa sutroh. Berarti perintah menggunakan sutroh tidak sampai derajat wajib, hanya sampai derajat sunnah. Makanya Bapak Ibu, ini menjadi bijaksana dalam praktek. Mempraktikkan sunnah baik, tapi melihat keadaan lingkungan juga penting. Contoh, jenengan sholat di belakang sini, tadinya ada orang, kemudian di belakang orangnya pergi, jenengan jalan. Di Indonesia nggak cukup baik itu.
aneh-aneh men. Walaupun itu sunnah. Karena jenengan mencari jidar, mencari sutro. Tetapi kan derajatnya sunnah, nggak sampai harus wajib. Nek orang yo sah maksudnya sholat ini. Daripada nanti dikatakan orang kayak wong senengannya nek sholat jalan-jalan, kayak wah gitu. Saya masalah seperti kalau kayak gitu. Kayak kijane apa tuh Ustadz kok itu kalau sholat jalan-jalan? Sebenarnya saya yang mengatakan dia sudah berpengetahuan begini dan begini. Tapi alangkah bijaknya kalau wilayah itu masih belum banyak paham sunnah, ya sudah berdiri aja di situ sampai selesai. Wong yo derajatnya tidak sampai batal, itu maksudnya itu. Kalau kita paham seperti ini itu jadi bijaksana di dalam melakukan aktivitas. Ya, paham ya Bapak Ibu nggih? Nah, ini makanya asalnya perintah itu wajib dilaksanakan, tetapi kalau ada dalil pemaling memungkinkan untuk ditinggalkan. Kemudian yang wajib gugur jika tidak mampu berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW, contohnya adalah sholli qa'iman fa ilam tastati, jika engkau tidak mampu faqaidan maka duduklah, fa ilam tastati fa ala jambin. Jikalau panjenengan sholat asalnya berdiri, nek orang mampu duduk, nek orang mampu ya berbaring. Jadi sholatnya kan tetap, ya enggak, sholatnya tidak berubah, tetap, tapi hal-hal yang meliputi bisa jadi menjadi gugur karena ketidakmampuan. Itu nggih tentang hadis yang nomor 9 dari hadis Arba'in, kelengkapannya. Mudah-mudahan jadi pelajaran, mudah-mudahan Allah mudahkan kita di dalam melaksanakan seluruh apa yang sudah kita pelajari. Saya juga mohon doa dari jenengan semua untuk kesehatan saya nggih, insyaallah nggih. Saya sebenarnya kondisi ini enggak cukup baik nih. Saya sambil ceramah sebenarnya sambil ngiling-ngiling ini. Agak kesana agak kemari sebenarnya. Mudah-mudahan materinya tidak lari-lari kemana-mana. Semoga Allah. Ya, gimana? Tadi kali-kali berdiri itu kalau dalam keseharian kita harus ada alasan tertentu kok, ya misalnya di pesta tidak disediakan kursi baru. Itu tidak seperti itu mutlak Pak. Jadi dalam kondisi apapun sebenarnya boleh, tetapi sekali lagi hukumnya makruh. Jadi itu tidak mensyaratkan jenengan karena suatu keadaan itu enggak. Kalau karena suatu keadaan tentu saja itu lebih baik jenengan punya alasan secara syar'i. Tapi dalam kondisi normal pun jenengan melakukan itu hanya sampai derajat makruh maksudnya. Gitu. Terus